Shalom Jemaat BCA Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Mari sama-sama kita mau siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari umat Tuhan responi undangan dari Tuhan untuk datang beribadah kepadanya. Kita akan memasuki ibadah ini dengan sama-sama mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara pemazmur dalam mazmurnya yang ke-100 berkata, mari masuk gerbangnya dengan pujian syukur. Mari bersama-sama kita mau bersorak dan memuji namanya yang adalah sumber sukacita, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mau terus datang menaikkan pujian kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Merasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya
kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Sama-sama katakan, kasih setianya kekal selamanya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kembali datang pada hari ini. Kami mau bersorak dan memuji nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan, bahkan ketika kami berlaku tidak setia. Ampuni kami Tuhan. Melalui ibadah pada hari ini, kami mau kembali dan kami rindu untuk boleh mengingat, boleh merenungi, dan boleh mensyukuri akan setiap kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami juga mau naikkan syukur atas pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang adalah Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kepada Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Mari dengan penuh keyakinan kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kitalah anak-anaknya yang penuh dengan dosa. Namun Dia yang terus layakkan setiap kita untuk boleh hadir bahkan hingga sampai saat ini. Dialah Sang Penebus yang telah mencurahkan darahnya, mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan setiap kita. Oleh karena itu mari kita mau terus naikkan ucapan syukur atas pengorbanannya bagi setiap kita. Dan mari kita mau siapkan hati untuk kembali diberkati dengan kebenaran firman-Nya. kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Uraikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terimakan Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Uraikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Uraikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terimakan Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terimakan Yesus. Kau yang Maha mulia, Maha mulia dan terimakan Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini sebuah kesempatan di mana kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Ibadah kali ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua. Dan biarlah melalui kesempatan minggu-minggu Prapaskah ini akan terus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, mengenal lebih baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saat ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Satu kesempatan kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Terlebih pada hari ini kami ada di dalam Minggu Prapaskah yang kedua. Dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya boleh terus menyiapkan hati kami dalam memasuki minggu-minggu sengsara untuk mengingat dan mengenang segala kasih karya dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan menolong supaya kami boleh dimengertikan dari bagian firman yang telah kami baca, dan Allah Roh Kudus yang menerjemahkan firman ini di dalam bahasa kami. Dengarlah doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa.
Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 48, akan kita baca dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kitab Kejadian pasal 48, kita akan baca dari ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka. Adapun mata Israel telah menjadi kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang. Walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka. Dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari anak saya memberitahu tentang rumah kami atau rumah saya semasa kecil bersama keluarga tentunya. Melalui Google satelit. Jadi saya menyebutkan satu tempat, lalu oleh anak saya melalui Google satelit dia coba untuk menelusuri rumah masa kecil saya bersama dengan keluarga. Lalu kemudian didapatilah di sana satu deretan panjang yang sekarang ini terdiri dari beberapa rumah dan toko yang cukup besar memang pada waktu itu. Dan bukan hanya menjadi satu deretan toko yang besar, tetapi juga di sana sudah berubah jelas. Berubah karena hari ini rumah yang panjang dan besar itu sekarang bukan lagi menjadi milik kami sekeluarga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pantauan Google satelit ini, di sana saya melihat satu deretan rumah, di mana rumah itu bukan hanya sekarang menjadi milik orang lain, tetapi menjadi satu kenangan pelajaran bagi khususnya kami sekeluarga. Mengingat rumah itu sekarang menjadi milik orang lain oleh karena sebuah kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan kami sekeluarga. Apa yang saya maksudkan dengan kesalahan di sini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demi dan untuk menghidupi 8 anaknya, mama saya harus bekerja keras. Bukan hanya membuka toko, meracang, tetapi juga apapun yang bisa dikerjakan akan dikerjakannya. Sekali lagi tadi saya mengatakan demi dan untuk kehidupan 8 anaknya. Kami mengagumi kerja keras dari orang tua khususnya mama. Nah disitulah
salah satu yang dikerjakan adalah pada zaman itu sangat terkenal dengan undian resmi yang ditangani oleh pemerintah pada waktu itu. Misalnya undian resmi itu atau judi resmi ini adalah Porkas atau SDSB. Jemaat ada yang ingat dengan dua hal ini, Porkas dan SDSB? Saya percaya kalau Bapak Ibu masih tersenyum berarti kemungkinan besar dulu pernah beli nomor tersebut, bukan? Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya yang resmi yang dijual oleh mama saya. Hari itu diam-diam mama saya juga menjual nomor undian yang tidak resmi atau orang menyebutnya nomor putihan. Dan inilah yang membuat akhir dari semua usaha dan pekerjaan itu kandas di sana. Termasuk di dalamnya akhirnya rumah yang kami miliki yang begitu besar dan panjang itu pun akhirnya harus dilepas oleh karena ada kesalahan di sana. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat mama saya sulit memahami adalah peristiwa ini terjadi justru di saat ketika mama saya itu baru saja bertobat. Baru saja menerima Tuhan Yesus. Dan bagi kami anak-anaknya yang selama ini bertahun-tahun lamanya mendoakannya. Tetapi apa yang terjadi di luar dari apa yang kami pikirkan. Di mana kemudian rumah itu harus lepas dari keluarga. Sudah yang dikasih oleh Tuhan, jelas pengalaman ini menjadi satu pengalaman yang pada waktu itu kami tidak mengerti. Menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Mengapa di saat orang tua kami yang selama bertahun-tahun kami doakan supaya bertobat, supaya berbalik kepada Tuhan. Tapi justru pada saat setelah berbalik, ada peristiwa yang terjadi, kesalahan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan masalah nomor tadi. Dan akhirnya betul-betul saya katakan habis-habisan. Saudara, sebagai orang yang baru bertobat, mama saya bertanya, apakah artinya semuanya ini? Mengapa Tuhan yang saya percaya melakukan semuanya ini? Bahkan kami pun pada waktu itu juga sempat bertanya, Tuhan kenapa engkau izinkan semua ini terjadi? Mungkin hari ini di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang tengah mengikuti ibadah juga sama. Hari ini engkau tengah bergumul, engkau tengah bertanya, engkau mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan? Di saat saya mulai sungguh-sungguh, di saat saya mulai percaya, bahkan mungkin saudara berkata di saat saya mulai belajar melayani, engkau izinkan semua kesulitan itu terjadi. Dan menimpa hidup kami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di saat seperti ini mungkin saudara mempertanyakan, Tuhan macam apa yang kita kenal? Tuhan seperti apa yang kita percaya? Saudara tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita hari ini, tanpa kita sadari, kita mengenal Tuhan sebatas menurut pikiran kita, menurut apa yang kita rasakan. Bisa jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, selama ini kita menganggap Tuhan itu mungkin seperti tukang sulap. Mungkin kita pernah tahu atau melihat tukang sulap yang berkata simsalabim. Lalu ada sesuatu yang berubah. Dari topi yang kosong, topi itu kemudian keluar kelinci, keluar bunga, keluar berbagai macam barang. Dan kita menganggap Tuhan seperti ini. Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita pikirkan. Sehingga anggapan kita Tuhan itu persis tukang sulap. Atau yang lain, menganggap Tuhan itu seperti Sinterklas saja.
Menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, akan memberikan berbagai macam bentuk hadiah untuk kita. Memberikan apa yang kita inginkan, memberikan apa yang kita harapkan. Dan kita melihat Tuhan seperti Sinterklas. Yang lain menganggap Tuhan mungkin sebagai tabib atau dokter. Sebatas bahwa Tuhan itu hanya tukang menyembuhkan sakit penyakit. Tuhan tukang sembuhkan. Tuhan tukang menolong orang yang sedang dalam kesulitan karena penyakit. Hanya sebatas itu pengenalan kita. Atau yang lain menganggap, yang lebih lucu, bahwa Tuhan itu seperti mak jomblang. Tuhan yang mencarikan jodoh bagi kita. Tuhan yang mengupayakan jodoh bagi kita. Atau yang lain. Jangan-jangan kita menganggap Tuhan itu seperti pembantu kita, pesuruh kita. Dan inilah yang seringkali kita tanpa sadari, bukan? Tatkala kita berdoa, tatkala kita katakanlah mengenal Tuhan hanya sebatas bahwa Tuhan itu kita bisa suruh lakukan ini dan itu sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita berkata, Tuhan berkatilah saya, jagai saya, lindungi saya, kunjungi dia, perhatikan dia, berkati dia, tolong mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi di pihak lain, tanpa kita sadari kita sering suruh-suruh Tuhan lakukan ini dan itu. Sepertinya kita lebih berkuasa daripada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, bukan? Atau menganggap Tuhan itu seperti Google Map. Atau seperti GPS. Tatkala kita tersesat, tatkala kita bingung, tatkala kita kehilangan arah, dikala itulah kita baru mencari Tuhan dan bertanya arah yang betul, jalan yang benar, jalur yang harus dilewati. Tapi ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar, kita tidak pernah mencarinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan macam apakah yang kita kenal selama ini? Tuhan seperti apakah yang kita pahami? Tuhan seperti apakah yang selama ini kita klaim, kita kenal? Bahkan yang mungkin saudara dan saya menyebutnya sebagai seorang pelayannya ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anggapan-anggapan yang keliru ini seringkali lahir dari kehidupan kita sendiri, bukan? Bukan Tuhan sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Padahal saudara ketika kita membaca firman dengan baik, maka di sana kita akan mendapati ada begitu banyak tentang Tuhan yang menyatakan diri, di mana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Di sana kita melihat bahwa Tuhan juga disebut sebagai Raja. Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan batu keselamatan, kekuatan kita. Dan masih banyak deretan panjang di dalam Alkitab tentang siapakah Tuhan itu. Tetapi seringkali, saudara lihat, begitu kontras bukan? Apa yang tadi saya sebutkan di depan dengan apa yang ada di dalam Alkitab tentang siapa Tuhan. Dan yang lebih menarik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu relasi yang disukai oleh umat Tuhan. Satu gambaran tentang Allah dengan umatnya. Yaitu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah itu seperti gembala kita. Saudara dan saya seperti domba-dombanya. Ini adalah satu gambaran yang disukai oleh umat Tuhan. Bahkan juga yang kita sukai sebagai umat Tuhan, bukan? Tuhan itu gembala dan kita adalah domba-dombanya. Dan ini pun seperti yang digambarkan
yang sangat terkenal dalam Alkitab. Di dalam Mazmur 23, Daud menyebut Tuhan sebagai Tuhan adalah gembalanya yang baik. Nah, kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10 juga membaca bagaimana Tuhan adalah gembala yang baik. Selain dikasih oleh Tuhan, gambaran ini sangatlah indah, bukan? Gembala yang digambarkan di sini adalah gembala yang memimpin, menuntun domba-dombanya. Bahkan gambaran gembala ini adalah menuntun dombanya kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Dan di sana kita juga melihat bahwa gembala ini adalah gembala yang merawat, yang mengobati domba-dombanya yang sakit. Gembala yang mencari domba yang tersesat. Gembala yang menjaga kawanan domba dari binatang buas. Gembala yang melindungi dari mara bahaya. Gembala yang mengenal setiap domba demi domba itu. Inilah gembala yang baik. Inilah gambaran tentang Allah seperti gembala ini. Lalu bagaimana dengan dombanya? Iman yang dikasih Tuhan, domba, ada penafsir mengatakan sesungguhnya merupakan satu binatang yang sesungguhnya adalah binatang yang bodoh. Bahkan bukan hanya dianggap saya binatang yang bodoh. Ada penafsir mengatakan domba sesungguhnya memiliki pandangan mata yang tidak terlalu tajam dan jelas. Itu sebabnya domba perlu ada gembala yang menuntunnya, membimbingnya. Dan di sanalah domba-domba itu mengikuti suara dari para gembalanya. Domba terhitung binatang yang tidak memiliki pertahanan yang baik. Sehingga domba tatkala berhadapan dengan binatang buas seringkali tidak berdaya. Domba tidak bisa punya pertahanan perlawanan terhadap binatang buas. Itu sebabnya domba sangat mengandalkan gembala yang melindunginya. Nah, gembala ini yang menjaga, yang menuntunnya. Ini jelas sangat berdampak besar bagi domba-dombanya, bukan? Itu tadi saya mengatakan bahkan domba yang seringkali pandangannya terbatas, yang seringkali dianggap sebagai binatang yang bodoh ini, seringkali tatkala berjalan sendiri, memimpin rombongannya sendiri, itu bisa membahayakan. Tatkala yang satu loncat, yang paling depan loncat, maka yang dari belakang pun ikut-ikutan loncat. Entah loncatnya kemana. Bisa jadi masuk ke sungai, bisa jadi masuk ke jurang. Itulah nasib daripada para domba ini. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Gambaran yang seperti inilah yang ingin Yakub katakan. Yakub masa hidupnya, masa mudanya adalah seorang gembala. Itu sebabnya dia tahu betul bagaimana kehidupan relasi antara domba dengan gembala. Lalu apa kaitannya dengan kisah yang disampaikan di sini? Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Di sana dikisahkan bagaimana ketika Yakub berusia lanjut dan dikatakan matanya pun sudah buram atau kabur. Lalu punya kesempatan yang tidak pernah diduganya. Bahwa dia akan bertemu dengan anak yang dikasihinya, yaitu Yusuf. Saudara, kisah Yusuf dan Yakub pasti ini juga tidak asing dalam kehidupan kita. Kalau kita sering dengar juga dari cerita sekolah minggu, bukan? Bagaimana saudara-saudara Yusuf yang tidak suka itu kemudian membuat satu kisah, satu cerita yang mengatakan bahwa Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas pada waktu pergi mengantar makanan saudara-saudaranya. So ini terjadi karena ada iri hati, ketidaksukaan dari saudara-saudara Yusuf. Dan singkat cerita Yusuf akhirnya sampai di Mesir. Dan bagaimana Tuhan telah menolong, kemudian memakai dan memberkati Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan menjadi seorang yang begitu terkenal oleh karena tangan Tuhan yang murah itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di saat itulah kita melihat bagaimana seiring dengan waktu Yusuf
Yang semakin dipakai Tuhan sukses. Sekarang ayahnya dikatakan sudah kabur, sudah tua. Dan di sana akhirnya bisa berjumpa dengan Yusuf yang dulu dikatakan sudah mati, sudah dimakan binatang buas itu. Tentu ini satu kabar yang menyukakan, bukan? Tuhan mengizinkan sebuah pertemuan di saat usia Yakub sudah sangat tua. Dan menarik, di sanalah Yusuf itu membawa dua anaknya, yaitu Efraim dan Manasye, untuk mendapatkan berkat dari Yakub. Saudara, di dalam pertemuan ini kita melihat ketika Yusuf membawa Manasye dan Efraim, sebetulnya Yusuf sudah menaruh pada tempat yang tepat. Di mana Manasye itu posisinya sesungguhnya sudah dekat dengan tangan kanan dari Yakub dan Manasye ada di tangan kiri. Tetapi Alkitab mengatakan sekalipun di dalam mata yang sudah buram ini, kemudian dikatakan tangan Yakub itu kemudian menyilang, dan ketika menyilangkan tangannya ini, saudara, itu berarti berkat kesulungan itu ditujukan untuk Efraim, bukan Manasye. Ketika Yusuf mengatakan, "Bapak, ini keliru." Tapi Yakub mengatakan, "Tidak, anakku." Dengan mata imannya, Yakub tahu apa yang dilakukannya. Dari pengenalannya kepada Tuhan Sang Gembala, dia tahu apa yang dikerjakannya. Bahwa Efraim akan mendapat berkat lebih daripada Manasye. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi karena kehendak Tuhan, bukan karena maunya Yakub, bukan karena keinginan Yakub, tapi di dalam mata imannya dia tahu bahwa Allah menaruh berkat yang besar terhadap Efraim. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam menaruh berkat ini, sebelum memberkati, ada satu kalimat yang menarik dikatakan. Bahwa Tuhan adalah gembalaku seumur hidup. Gembala yang sama. Gembala Yakub, gembala yang akan memberkati anak cucunya ini. Gembala yang akan memimpin kehidupan generasi muda. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yakub ini? Yang dikatakan oleh Yakub adalah berdasarkan pengalaman perjalanan hidupnya. Dia sebagai domba, Allahnya sebagai gembala. Dan sekarang dia mengatakan sebelum memberkati, dia ingin menceritakan, dia ingin menyaksikan, dia ingin memberitahukan siapa Allah yang akan memberkati mereka ini. Siapa Allah yang akan menjadi pemimpin mereka. Sudah indah bukan? Sebagai orang tua, bukan sekedar berbicara tentang pengalaman hidupnya. Bukan cuma sekedar cerita kesuksesannya, keberhasilan hidupnya, apa yang didapat, apa yang diraih. Bukan sekedar perjuangan keras atas hidupnya sehingga menjadi sukses. Perhatikan, seorang anak Tuhan yang beriman, mata jasmaninya boleh kabur, tapi mata imannya semakin tajam. Seorang anak Tuhan yang dalam perjalanan hidupnya mengenal Allah dengan baik, dia bukan menceritakan kesuksesan demi kesuksesan secara jasmani, secara duniawi. Tapi di sanalah justru seorang anak Tuhan yang semakin mengenal gembalanya yang baik. Dia katakan gembala itulah yang baik yang aku ceritakan kepadamu. Dan dialah akan memberkati kamu. Sudah apa yang dikisahkan oleh Yakub? Yakub mengatakan bahwa Allahnya yang telah mengubah hidupnya. Dia tahu betul. Yakub pada awalnya adalah seorang pencuri, seorang yang tidak jujur, seorang penipu. Dia mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau. Dia melarikan diri ke Laban. Dan di Laban hampir 20 tahun lamanya dia bekerja di sana. Toh akhirnya dia juga ditipu oleh mertuanya, bukan? Dan ketika dia dalam perjalanan, dalam rasa takut menghadapi pelarian karena takut dibunuh oleh Esau, Allah menampakkan diri di Betel. Di sana dia melihat tangga dari langit ke bumi. Malaikat Tuhan naik dan turun. Dan disitulah Tuhan kembali mengingatkan janjinya untuk memberkati Yakub.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilihatnya? Jelas itu bukan karena hebatnya Yakub, bukan. Pada waktu dia kemudian lari dari Laban, kembali di sana, dia bergumul dengan malaikat Tuhan di sungai Yabok. Dan apa yang terjadi? Saudara, pergumulan itu sampai pagi. Dan akhirnya di sana katakan Yakub dipukul pangkal pahanya. Saudara, sampai dia seperti orang yang terpelecok. Dan dia tidak mengizinkan malaikat Tuhan ini untuk pergi. Dan dia berkata, berkati. Dan apa yang terjadi, saudara? Disinilah ada satu perubahan hidup dari seorang yang bernama Yakub. Apa yang terjadi? Yakub yang awalnya berarti seorang pencuri yang tidak jujur, seorang pembohong. Dia kemudian diberi nama Israel. Satu nama yang indah. Satu nama yang mengandung janji berkat Tuhan. Satu nama yang diberikan, nama yang memperbaharui kehidupan dia. Dan semenjak peristiwa itu kita lihat, saudara. Yang dari awal dia selalu melarikan diri ketika menghadapi masalah. Ketika dia bermasalah dengan Esau, dia melarikan diri. Ketika dia berhadapan dengan Laban, dia melarikan diri. Tapi setelah mengalami perjumpaan dengan Allah, setelah dia mengalami pembaharuan, Yakub menjadi seorang Yakub yang bernama Israel, yang kemudian kita melihat menjadi seorang yang berani menghadapi masalah itu. Dan kita bisa melihat bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan Laban. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan Esau. Dan bagaimana dia menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat bahwa gembala yang dikenalnya ini adalah gembala yang mengingatkan dia sebelum dia memberkati anak cucunya ini. Bahwa dia adalah seorang yang dulu gagal. Seorang yang dulu mengecewakan Allah. Seorang yang lari. Seorang yang takut menghadapi masalah. Tapi hari itu menjadi seorang yang kemudian menjadi seorang dipakai oleh Tuhan. Jelas bukan karena Yakub yang hebat, bukan. Kita juga melihat bagaimana anugerah Tuhan yang bekerja begitu luar biasa. Kita melihat ada tokoh-tokoh lain seperti Musa yang pernah membunuh. Yang dia pikir dengan cara ini dia akan menyelamatkan dan menjadi orang yang menuntun Israel keluar dari Mesir. Sampai di situ ternyata bukanlah Musa seperti itu yang Tuhan inginkan. Sampai Musa di tangan Tuhan barulah Tuhan memakainya. Seperti Rasul Paulus. Seorang yang penganiaya jemaat, pembenci, pengikut Kristus. Dan ketika Tuhan menjamah hidupnya, dia menjadi seorang utusan Injil. Saudara, hari ini mungkin pernah gagal di dalam kehidupan kita. Kita orang-orang yang tidak layak, tidak pantas. Tapi anugerah Tuhan cukup untuk memakai saudara dan saya. Orang-orang yang seringkali tidak ada kepantasan, tidak ada kelayakan. Tapi Tuhan berkenan memakai saudara dan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang macam inilah. Dia adalah gembala kita, bukan? Gembala yang dengan anugerahnya memampukan dan menolong kita. Cuman yang dikasih oleh Tuhan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan perjalanan Yakub tatkala dia hendak memberkati. Sekali lagi, dia berkata gembala inilah menjadi gembala seumur hidup bagi generasiku, bagi penerusku. Saudara, gembala yang sama inilah yang patut kita syukuri. Karena kita punya gembala. Gembala yang mana Injil Yohanes pasal 10 mengatakan dialah gembala yang baik. Yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala yang baik adalah gembala yang bukan hanya memberkati berkat-berkat materi. Yang bukan hanya mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang bukan hanya menyertai perjalanan hidup kita. Tapi dikatakan gembala yang baik ini. Gembala yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi saudara dan saya orang-orang yang berdosa. Gembala yang dengan nyata memberikan nyawanya mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya ini.
Dan dialah gembala kita. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang tadi saya mengatakan bahwa di dalam minggu-minggu ini, Minggu Prapaskah, minggu kita mengenang, minggu kita mengingat, bukan keberhasilan kita, bukan kebaikan kita, tapi mengingat tentang karya dari gembala kita yang baik itu, yang sudah menderita mati di atas kayu salib karena segala dosa dan kesalahan kita. Dan kepada gembala yang seperti inilah, saudara, dia memimpin hidup saudara dan saya, bukan hanya dalam dunia ini. Tapi tatkala satu hari kelak kita kembali, gembala yang baik inilah yang menuntun kehidupan kita sampai kita boleh berjumpa kembali dan hidup bersama di surga yang mulia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang adalah gembala yang sudah memelihara kehidupan saudara dan saya, melewati masa demi masa, melewati satu pergumulan demi pergumulan yang lain, melewati saat-saat yang terkadang di luar kemampuan kita. Bahkan di saat-saat seperti tadi di awal saya mengatakan, mungkin di tengah pergumulan kita bertanya, Tuhan macam apakah yang saya kenal? Tuhan seperti apakah yang saya percaya? Mungkin hari ini sudah tengah bergumul dan kau sedang bertanya-tanya, Tuhan seperti apakah yang saya kenal? Tapi saya ingin mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semuanya itu berakhir apa yang kami miliki, gembala itu, dia menuntun, dia menyertai, dia memberkati, sehingga sampai hari ini kami semuanya, keluarga, boleh katakan, boleh hidup di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini di tengah engkau, tengah kebingungan, tengah pergumulan, bahkan engkau di tengah keraguan tentang siapa Tuhan yang kau percaya hari ini. Masihkah engkau akan ragu tatkala engkau menyaksikan salibnya? Tatkala hari ini engkau memasuki Minggu Prapaskah, dan disitulah saudara akan diingatkan seperti Yakub sebelum menaruh berkatnya. Dia diingatkan tentang gembala yang memimpin kehidupannya. Demikian pula dengan kita. Betapa indahnya gembala yang kita miliki, gembala seumur hidup. Nah, untuk menutup bagian ini, saya mengingat satu kejadian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum pandemik, saya ada satu kesempatan untuk pergi pelayanan di luar kota. Nah, di dalam pelayanan di luar kota itu, di satu gereja menyediakan satu tempat menginap. Bagi saya tempat itu sangat baik dan istimewa. Karena di tempat itu rumahnya besar, ya, semua tersedia. Dan ketika saya sampai pada siang hari lalu diantar oleh rekan rohaniwan ke tempat di mana saya hendak istirahat. Nah, di tempat itu teman saya rohaniwan ini mengatakan, nanti Pak Titus tinggal di sini. Lalu melihat rumah yang besar ini, saya bertanya, apakah di sini ada keluarga lain yang tinggal? Lalu teman saya berkata, oh tidak ada. Rumah yang besar ini dipinjamkan untuk tamu-tamu gereja. Saudara, rumah itu cukup istimewa. Rumahnya cukup lengkap dan besar. Dan teman saya mengatakan, Pak Titus sendirian nanti di rumah ini. Bukan hanya dia mengatakan sendirian, tapi setelah mengantar saya ke kamar, dia memberitahu ini tempat makan, ini seperti home theater begitu, lalu ini ada tempat olahraga, ada beberapa kamar, lalu setelah ditunjukkan, kemudian satu kunci diserahkan kepada saya dan berkata, Pak Titus ini kuncinya. Saya tanya, ini kunci kamar atau kunci mana? Ternyata itu adalah
kunci pintu utama. Dari depan tadi, pintu depan, pintu utama. Nah saya pikir untuk yang lain ada kuncinya. Setelah teman saya pamit, malam akan kembali untuk menjemput makan malam. Dan setelah saya hendak masuk ke kamar, saya kunci. Lalu kemudian saya menuju ke kamar dan ternyata di dalam kamar itu tidak ada kuncinya, saudara. Dan ternyata semua kamar yang terbuka tidak ada kuncinya. Dan saya merasa ya sudah tidak ada kunci. Tapi percaya atau tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari saya cukup gelisah. Karena saya sadar saya tinggal di daerah yang tidak saya kenal itu pertama. Yang kedua, di dalam rumah yang besar saya tidak mengenali lingkungan. Dan nah ini pikiran saya ini. Jangan-jangan nanti ini dan itu. Karena ini bukan rumah saya, ini bukan rumah kami. Jadi pada malam itu tidak istirahat, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut apa. Tapi saya kepikiran, nah ini saya sendirian dan lingkungan itu di lingkungan rumah yang besar sepi sekali saudara. Sepi sekali. Di dapur ada makanan minuman yang lengkap tersedia. Di sana ada home theaternya. Di sana ada tempat untuk saya bisa olahraga. Tapi gara-gara kunci saya tidak bisa apa-apa. Saudara semua boleh tersedia. Tetapi terkadang ada gejolak batin, rasa tidak nyaman, tidak aman itu ada. Mungkin sudah pernah mengalami hal yang sama bukan? Semua tersedia, tapi bisa jadi ada perasaan tidak nyaman, tidak aman. Dan itulah yang saya alami. Itu sebabnya malam pada waktu tidak tidur, saya lagi berpikir cara supaya pintu itu bisa tertutup dengan baik. Saya lepas ikat pinggang saya ikatkan di handle pintu. Lalu saya tarik ke gantungan baju supaya kalau ada orang tidak membuka itu mengalami kesulitan. Dan ternyata ikat pinggang saya kurang panjang saudara. Hanya kurang 5 senti saja. Enggak bisa dipakai. Waduh saya pikir sayang ini kalau panjang bisa diikat. Lalu pikiran yang lain ya koper saya taruh belakang pintu. Kursi saya taruh di situ supaya apa? Kalau ada orang yang dorong pintu, koper saya ambruk, kursinya ambruk. Sehingga bangun minimal saya bisa siap-siap kalau apa yang terjadi. Itu di benak saya. Sampai gara-gara pintu saya tidak bisa tidur dengan baik. Padahal ini rumah nyaman, tempat besar semua tersedia. Nggak bisa tidur. Tapi jujur malam itu saya berkata, Tuhan saya terganggu, saya tidak bisa tidur. Saya tidak merasa nyaman. Saya bukan takut apa-apa. Tapi saya mohon belas kasih Tuhan. Yang saya tahu adalah Tuhan Maha Hadir. Malam itu saya diingatkan bahwa Tuhan itu adalah gembala saya. Dia menjaga, dia melindungi. Di tengah saya tidak berdaya, saya berkata Tuhan besok harus bangun pagi. Saya tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Dan puji Tuhan, malam itu akhirnya saya boleh lewati. Dan tidak ada apapun yang terjadi. Dan yang saya tahu adalah Tuhan gembala saya yang baik. Dia menjaga, dia melindungi, menyertai. Saat ini, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi ketakutan saudara? Apa yang menjadi kebingungan saudara? Mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihannya. Sambil mengingat, hari ini saudara tidak berjalan seorang diri. Hari ini saudara dan saya berjalan bersama dengan gembala yang baik. Gembala seumur hidup. Gembala yang sudah memberikan nyawanya bagi kita. Gembala yang menebus hidup saudara dan saya. Ke tangan gembala inilah hidup kita percayakan. Kiranya Tuhan menolong memberkati dalam memasuki minggu Prapaskah kedua ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, betapa sering kali tatkala pergumulan itu terjadi kami meragukan Engkau. Tatkala kami menjalani kehidupan hari demi hari di tengah segala kesulitan, kami mempertanyakan tentang Dikau. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami.
Bahkan pengenalan kami hanya sebatas apa yang kami pikirkan tentang Dikau Tuhan. Seharusnya kami kembali kepada kebenaran firman yang boleh mengingat dan mengajarkan kepada kami tentang siapakah Engkau yang kami percaya dan kami ikuti. Dan melalui perenungan hari ini kami bersyukur Engkau boleh menyapa kembali kami Tuhan di dalam Minggu Prapaskah yang kedua ini. Bahwa kami punya gembala yang sudah memberikan nyawa bagi kami orang-orang yang berdosa. Dan gembala yang sama inilah gembala yang menuntun kehidupan kami dan tidak membiarkan kami berjalan seorang diri. Dan kepada gembala yang seperti inilah kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu untuk kesempatan ibadah hari ini. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, anak-anak-Mu, para penata layan Tuhan, gembala sidang di BCS Surabaya, dan juga setiap jemaat yang boleh mendengarkan, setiap anak-anak-Mu yang hari ini bersama-sama beribadah, boleh bersama diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Inilah doa kami, yang boleh kami naikkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, kita punya Tuhan yang paling mengerti dan mengenal setiap kita. Dia yang paling mengetahui apa yang menjadi isi hati, apa yang menjadi pergumulan, dan bahkan apa yang menjadi masa lalu setiap kita. Baik maupun kelam, Dia tetap memanggil kita anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita mau terus percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Karena Dia sendiri yang akan menyempurnakan segala sesuatunya menjadi karyanya yang indah. Dan di akhir ibadah ini, mari kita mau sama-sama menyatakan komitmen untuk tetap setia akan setiap panggilan-Nya sampai akhir hidup kita.
Di ibadah hari ini, hari terakhir di bulan kedua ini, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Karena siapa yang mengira bahwa kami bisa ada sampai hari ini, melewati 2 bulan pertama di tahun 2021 ini. Tuhan, perjalanan kami tidak selalu mudah. Hari-hari sepanjang 2 bulan kemarin, mungkin kami harus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan, yang kadangkala ada waktunya membuat kami merasa begitu lelah dan tidak ingin melanjutkan perjalanan ini lagi. Sebagian dari kami menghadapi pergumulan, tekanan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, atau dalam hal-hal yang lain yang membuat kami kadang merasa tidak mampu lagi berdiri atau bahkan sekedar bangun untuk menjalani hari yang baru. Siapa yang mengira 2 bulan ini boleh kami lewati? Kami bersyukur Tuhan. Kami sadar betul bahwa kalau kami bisa sampai hari ini dan akan segera memasuki bulan yang baru, semua itu semata-mata karena anugerah, kekuatan, campur tangan Tuhan yang maha perkasa itu yang terus menopang kami setiap hari. Kami bersyukur bahwasanya hari-hari ini boleh kami jalani karena kami tahu ada satu tangan yang kuat yang terus menopang kami, yang terus menyertai perjalanan kami, yang siap setiap kali, setiap waktu dibutuhkan untuk dengan sigap mengangkat dan menggendong kami tatkala kami mulai letih dan tidak berdaya. Terima kasih, terima kasih. Biarlah semua pengalaman ini boleh sekali lagi meneguhkan iman kami. Bagi setiap saudara-saudara jemaat Tuhan yang hari-hari ini bergumul dengan berat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesegaran dalam iman mereka, menatap hari esok, bangun di pagi hari dengan pengharapan yang teguh bahwa hari yang dijalani tidak dijalani sendirian, ada Tuhan beserta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya pertolongan-Mu itulah yang terus menopang, menyertai kami semua melangkah kaki hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, untuk mengakhiri sampai menjalani akhir tahun ini, bahkan seumur hidup kami dengan satu keyakinan yang kokoh. Engkau gunung batu kekuatan kami yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Engkaulah juru selamat yang bisa diandalkan. Nama-Mu itulah nama yang bisa kami sebut dalam setiap doa kami, dan Engkau mendengarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan hari depan kami menyerahkan negeri ini. Semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari sekarang di akhir ibadah ini kita berdiri, kita bersama-sama mempersembahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu saudara-saudaraku.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memasuki minggu yang baru. Selamat menyongsong bulan Maret, bulan yang baru di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan beserta kita.